Mutasi virus corona varian B1617.2 atau varian Delta disebut memiliki kemampuan penularan yang tinggi. Berdasarkan penelitian Imperial College London, varian Delta yang pertama kali terdeteksi di India 3 kali lipat lebih menular dibandingkan varian pertama dari Wuhan. Artinya, jika satu orang terinfeksi dapat menularkan kepada 8 orang lainnya dalam waktu yang relatif cepat. Varian Delta juga disebut dapat meningkatkan risiko rawat inap hingga 2,61 kali lipat. Transmisi penularan COVID-19 varian Delta ini sudah terdeteksi sedikitnya di 80 negara, salah satunya Indonesia. Dengan penularan yang lebih cepat, maka varian Delta diduga turut berkontribusi menyebabkan melonjaknya kasus positif COVID-19 di tanah air. Oleh karena itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra mengatakan, meningkatnya kasus COVID-19 saat ini menjadi peringatan bagi individu dan lingkungan untuk memperkuat protokol kesehatan baik di perkantoran, pemukiman, pusat perbelanjaan, hingga desa. Tidak hanya itu, mengaktifkan sistem gotong royong di lingkungan komunitas dan membuat ruang isolasi mandiri di tingkat komunitas menjadi cara ampuh memutus mata rantai penularan COVID-19. Bahwa sebenarnya yang mendominasi kasus belakangan ini kan ditemukan varian baru ya, terutama yang Delta, terjadi di Kudus, di Madura, dan lain-lain. Nah, jadi tentu ini menjadi sebuah alarm bahwa secara individu dan komunitas kita harus terus kita perkuat. Sebenarnya kan rumus buat individu kita kan udah kita sama-sama tahu, udah dikampanyekan yang 5M itu. Artinya ini sebuah cara yang relatif mudah, simple, tetapi kualitas dan awareness kita sekarang wajib kita tingkatkan. Nah, tetapi sebenarnya Bung Alfian yang menarik itu ketika kita bicara pada level komunitas. Pada level individu jelas awareness dengan 5M tadi. Tapi pada level komunitas kita harus terus memperkuat basis lingkungan kita. Sementara itu, Guru Besar dari Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kade Mahardika menegaskan, vaksin COVID-19 yang saat ini beredar masih efektif untuk mutasi virus varian of concern, khususnya varian Alpha dan Delta. Ia pun menambahkan vaksin yang saat ini beredar juga masih terus dalam pemantauan. Jika ada perubahan dramatis virus COVID-19, pemerintah akan segera melakukan tindakan. Data sampai saat ini, jadi semua varian yang ada, sekali lagi yang varian yang harus di-concern bagi saya dua saja yang dominan, yaitu Alpha dan Delta. Dari dua varian ini yang ada masih menunjukkan bahwa vaksin itu efektif. Tentu Pak Prof. Kus tadi menyebut dalam fase 4 akan selalu dipantau. Kalau memang perubahannya dramatis, ya, mutasinya dramatis, pasti akan ditarik vaksin yang beredar dan kemudian bibitnya akan diganti segera. Jadi sekali lagi vaksin semua, saya setuju dengan Prof. Kus tadi bahwa semua vaksin itu dievaluasi, bahkan kalaupun sudah beredar dan kemudian dinilai itu harus segera ditarik dan diganti seatnya, itu pasti akan dilakukan sekali lagi dengan jaminan utama yaitu vaksin ini aman dan vaksin ini efektif.